Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani Dian Irwandi, NIM 1813030063, kelas HTNA. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Hukum HAM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang ke-12, yaitu Direct Law Enforcement System. Sebagai lembaga peradilan, keberadaan pengadilan HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana internasional. Dalam aplikasinya, sistem hukum tersebut dapat ditegakkan dengan dua cara. Yang pertama itu Direct Law Enforcement System, atau disebut juga dengan penegakan secara langsung, dan yang kedua itu Indirect Law Enforcement System, atau penegakan secara tidak langsung. Dan pada kali ini saya hanya akan membahas yaitu penegakan secara tidak langsung atau Direct Enforcement System. Ada 4 bagian. Yang pertama itu International Military Tribunal Nuremberg pada tahun 1945. Yang kedua itu International Military Tribunal Tokyo pada tahun 1946. Yang ketiga itu International Criminal Tribunal for the Former Rwanda atau ICTR dan Yugoslavia atau ICTY pada tahun 1993. Dan yang keempat itu International Criminal Court pada tahun 2002. Yang pertama itu International Military Tribunal Nuremberg pada tahun 1945 dilatar belakangi dengan kekejaman Nazi dalam Perang Dunia Kedua yang membuat masyarakat internasional untuk membentuk pengadilan internasional guna untuk mengadili para penjahat perang. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 setidaknya menyisakan banyak sekali korban meninggal dunia, yaitu lebih kurang 60 juta, dan penderita cacat yang tidak terhitung berapa jumlahnya, penderita keluarga yang kehilangan keluarganya. Selain itu juga menimbulkan kerugian-kerugian material bagi negara-negara yang ikut berkonflik pada Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Sehingga dilakukanlah berbagai upaya yang dimulai pada tahun 1942. Yang pertama itu ditandatanganinya Deklarasi Negara Sekutu di London yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan Jerman beserta sekutunya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, terutama bertentangan dengan hukum kebiasaan perang di darat yang terdapat dalam Konvensi Den Haag pada tahun 1907. Dan upaya yang kedua yaitu Deklarasi tentang Kekejaman Jerman yang ditandatangani oleh Presiden Roosevelt, Perdana Menteri Winston, serta Premier Stalin di Moskow pada tanggal 1 November tahun 1943. Deklarasi tersebut berisikan bahwa setiap genjatan senjata pemerintah Jerman, pejabat pemerintahan Jerman atau anggota partai Nazi akan bertanggung jawab atas tindakan kekejaman, pembantaian, dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Para pelaku akan diserahkan kepada negara tempat terjadinya tindakan tersebut agar mereka diadili. Kemudian setelah itu dibentuklah Komisi Investigasi Kejahatan Perang dan Mahkamah Kejahatan Perang PBB. Dan pada tahun 1945 dilakukan penuntutan dan penghukuman terhadap penjahat-penjahat perang, utama negara-negara Poros Eropa pada tanggal 8 Agustus 1945 yang dikenal dengan London Agreement sebagai legalisasi atas Mahkamah Militer Internasional Nuremberg. Yang kedua yaitu Mahkamah Militer Internasional Tokyo atau International Military Tribunal for the Far East tahun 1946. Mahkamah Militer Tokyo ini ditujukan pada pemimpin dan perwira militer serta sipil Jepang yang melakukan kejahatan sebagaimana ditentukan dalam statuta pembentukan Mahkamah Militer Tokyo pada tahun 19 Januari 1946. Tetapi pengadilan ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu kelemahannya adalah pengadilan ini hanya mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dari pihak yang kalah perang, sedangkan mereka tidak dapat mengadili pihak yang menang.
Nah, padahal pihak yang menang ini juga melakukan pelanggaran hukum internasional. Contohnya saja, Jepang tidak dapat mengadili Amerika Serikat atas peristiwa bom atom yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima. Kelemahan yang kedua yaitu pengadilan ini tidak dapat mendapat kritikan karena telah bertentangan dengan azas legalitas, di mana pengadilan ini hanya memberlakukan azas retroaktif di dalam kegiatan operasionalnya. Jadi mereka tidak menggunakan azas legalitas sehingga mendapat kritikan. Yang ketiga itu International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY dan International Criminal Tribunal for the Former Rwanda atau ICTR. Pembentukan ICTY ini berdasarkan mekanisme Dewan Keamanan PBB dengan berbagai karakteristik. Beberapa karakteristik itu yaitu yang pertama, merupakan independen organ yang memperhatikan sifat yudisial dan bukan forum untuk mengadili semua perkara yang merupakan kewenangan dewan. Yang kedua itu merupakan suatu temporary organ yang eksistensinya dan kelanjutannya tergantung kepada proses pemulihan dan perdamaian. Yang ketiga merupakan ad hoc jurisdictional mekanisme yang pembentukannya tidak secara langsung dihubungkan dengan pembentukan suatu yurisdiksi kejahatan internasional yang bersifat tetap. Dan yang keempat itu mahkamah terbatas pada penerapan aturan yang ada dalam hukum humaniter. Selanjutnya yaitu International Criminal Tribunal for the Former Rwanda atau ICTR. Mahkamah ini didirikan pada November 1994 oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi nomor 955. Mahkamah ad hoc Rwanda dibentuk dilatar belakangi karena adanya perang saudara besar-besaran yang terjadi antara suku Tutsi dan suku Hutu. Permusuhan ini sebenarnya sudah ada semenjak negara tersebut berada di bawah pemerintahan kolonial Belgia. Hal ini dikarenakan pemberian fasilitas yang berlebih kepada suku Tutsi yang jumlahnya hanya 15% dari total penduduk Rwanda, sehingga itu menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial oleh suku Hutu. Ketika etnis Tutsi menyatakan perjuangan kemerdekaan dan akhirnya Belgia meninggalkan Rwanda, kemudian diadakanlah pemilihan umum sehingga terpilihlah seorang presiden yang bernama Habyarimana yang melakukan tindakan diskriminatif sehingga terjadilah perang pada tahun 1962 yang melibatkan dua suku, yaitu suku Tutsi dan suku Hutu. Setidaknya sekitar 800 jiwa tewas dari perang ini dan kebanyakan dari suku Tutsi. Para korban perang ini meninggal dikarenakan dianiaya, para perempuannya diperkosa, baru setelah itu dibunuh. Barulah PBB mengambil tindakan untuk menghentikan pembantaian umat manusia setelah mendapat desakan dari berbagai negara dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili pelaku utama kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran Konvensi Jenewa pada tahun 1900. Dan yang terakhir yaitu International Criminal Court yang dibentuk pada tanggal 17 Juni tahun 1998 di Roma dalam konferensi sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Court. Tetapi ICC mulai bekerja pada tahun 2002. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum